teman-teman yang mageran, ya kita fungsikan betul kemampuannya di mana. Nah, peningkatan sumber daya dan kemampuan anak muda ini, di mana? Iya, kita harus munculkan karena dalam tanda petik mageran ini kan bagaimana ini kemudian kita buat produktif. Kenapa kemudian merelakan posisi yang dalam tanda petik nyaman itu ya? Karena memang kita dibesarkan di dunia aktivis dan ya ada prinsip bagi saya pribadi dan tentu sesuai ajaran di agama yang saya pahami juga bahwa ada khorunas anfa'uhum linnas itu. Baik manusia ya bisa bermanfaat. Tanggung jawab kami adalah di Kota Malang dan warga Malang pun kita harus berdayakan dulu sehingga karena Malang ini kan kota pendidikan. Yang tadi kita diskusikan, kita sampaikan banyak orang anak muda ini se-Indonesia masuk ke Kota Malang. Jangan sampai anak-anak Malang ini hanya jadi penonton. Halo, apa kabar Victorian? Jumpa lagi kali ini. Pada semua tahu nih beliau Mas, kalau panggil apa nih? Mas Wawali. Sam. Iya, kita di Malang. Kita di Malang, Pak. Sam Wawali. Apa kabar Sam? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas Terima kasih, Pak. Ya. Dari sini ini suatu penghormatan yang beberapa minggu yang lalu Sam juga ya, Sam apa Pak? Sam Wahyu. Sam Wahyu. Bapak Boys sih, Pak. Bapak Boys. Halo Pak Wahyu, panggilannya Sam Boys atau Pak Boys? Pak Boys. Pak Boys lah. Pak Boys, ya, benar. Kalau beliau, kalau Pak rasanya biar mudah nih Sam Boys, Sam Wawali. Tapi buat Ayu kemudahan nggak Pak itu? Sam, manggilnya Sam cocok nggak nih kira-kira? Baiknya Ayu gimana? Aman saja. Sam Wawali. Siap. Terima Yang kasih. pertama kita ucapin, tadi kan kita sudah mau bilang tuh mau sama Wali, gimana ada yang mau diucapin? Iya, terima kasih Pak Wali untuk kedatangannya dan selamat ya Pak Imam ya. Ucapin selamat. Ya terima Terus ada kasih. bumbunya apa gini? Iya, kemarin sempat ini ya Pak, nggak ikut Pak apa Sam? Sam, Ah. Sam, nggak ikut ini apa nobarnya Sam Boys. Oh karena Pak Boys, Pak Boys. Pak Boys. kita bagi tugas, saya di Jakarta. Ngawal yang sidang di Jakarta. Oh iya. PMK-nya. Jadi yang muda lah yang harus Yang menyelesaikan yang begitu-begitu. Yang banyak gerak ya Pak. yang banyak gerak betul. Oke. Dan baru balik dari Baru saya balik dengar dari Jakarta. Mas Sam baru balik dan alhamdulillah langsung istirahat sholat Jumat terus langsung ke sini. Oke, siap. Terima kasih banget. Ada yang mau tanyakan lagi? Ayo. Dari Pak Imam dulu mungkin. Aku mau nanyakan gini. Sam Wahyu ini, Sam Wawali ini kan dari Sam Ali lah ya. Dari universitas kita ini sama-sama, beliau baju putih sama-sama. Bapak, kita dulu istilahnya kalau kampus Muhammadiyah ini apa? Kampus putih atau Kampus putih. Jenengan gimana? Kampus putih. Kampus putih juga. Atau sekarang sudah ada berubah nama? Ya kalau situ nggak tahu itu perkembangannya. Jas merah kampus putih. Ya. Jas merah kampus putih. Iya. Masih muda sudah menjadi dan alhamdulillah terpilih menjadi Mas Wawali, perjalanannya gimana Pak? Minimal dari prosesnya pemilihan ini dulu deh. Nanti baru kita tarik ke. Ya prosesnya sebenarnya semangatnya kenapa saya juga memberanikan diri untuk ikut kontestasi demokrasi di Kota Malang karena memang tren anak muda untuk dipercaya masyarakat ini lagi tinggi-tingginya secara nasional dengan adanya Mas Gibran atau kemudian pemimpin-pemimpin daerah yang lain yang muda-muda juga. Jadi ada proses yang kami ikuti juga sesuai dengan undang-undang yang ada dan lain sebagainya. Nah kalau semangatnya mengikuti karena proses politik ini menjadi tantangan juga dan kami juga ingin membuktikan kepada masyarakat juga bahwa anak muda ini kalau dipercaya ya akan serius untuk kemudian melakukan pengabdian gitu. Anak muda akan serius. Anak muda akan serius. Iya. Enggak, kenapa? Dibayangin kita berdua beda. Anak muda biasanya sukanya, Iya. maaf ya nih, Victorian, maaf. Anak muda sukanya biasanya mager gitu Mas Wawali. Iya. Dan ya dalam kondisi tertentu ya sah-sah saja karena memang sesuai dengan dunia mana yang ingin digelutinya. Kadang-kadang anak muda sekarang kita nggak bisa sebut mager itu tidak menghasilkan begitu. Iya. Kan Ini benar. dunia ini dunia lain ini dunianya masing-masing beda. Benar. Perkembangan teknologi membuat anak muda mager tapi tetap menghasilkan juga ada. Iya. Tergantung paradigma kita lah.
Benar sih, tadi sebelum in frame ngomong ada beberapa teman beliau jaringannya, waduh, udah pada main Iya, kripto iya, Iya. ya mengikuti perkembangan teknologi hari ini lah. sambil nyantai, chill, pegang handphone, trading gitu Jalan kan. ya, Pak, ya. Jalan. Pertanyaan sebelum masuk ke sana, padahal kita dengar nih Mas Wali kan sebelum mau terpilih dan atau sebelum mencalonkan, dulu sebelumnya kan jadi komisaris BUMN. Iya. Mbak Ayu kita kenal ya, Yu. Ya, mohon maaf nih, penghasilan BUMN itu gede nih. Kenapa berani mau turun untuk atau merelakan semuanya untuk berkiprah menjadi salah satu pemimpin daerah? Pertama, dalam segi sebagai kader politik, maka ketika ada penugasan partai, maka kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kedua, bahwa prinsip kenapa kemudian merelakan posisi yang dalam tanda petik nyaman itu ya, karena memang kita dibesarkan di dunia aktivis dan ya ada prinsip bagi saya pribadi dan tentu sesuai ajaran di agama yang saya pahami juga bahwa ada khorunas anfa'uhum linnas, itu baik manusia ya bisa bermanfaat. Nah, dalam konteks ini tentu posisi saya sebelumnya dengan yang sekarang, kalau dalam segi manfaat tentu lebih manfaat yang hari ini. Kalau di posisi sebelumnya paling manfaat untuk keluarga pribadi nggak banyak, karena pada dunia profesional itu kita dibatasi dengan kinerja profesional dan tidak banyak, walaupun dalam konteks tertentu menjaga integritas itu bagian dari memberi manfaat kita. Tapi dalam yang sekarang nih di dunia politik, di wilayah kebijakan tentu ada harapan besar lah untuk mengamalkan kemanfaatan lebih besar, terutama ya nanti di Kota Malang ini. Amin. Gitu. Proses awal kalau boleh tahu dulu aslinya Mas Wali di mana kalau boleh tahu lahirnya dan Oh ya, kalau saya lahir di Gresik. masih Gresik. Di Gresik dari orang tua yang satunya petani, satunya buruh tani. Orang tua saya SD saya nggak lulus dua-duanya sebenarnya. 6 bersaudara ya, sekolah semuanya sejak MI kayaknya saya itu gratis, karena sekolah keterbatasannya yang harus ditingkatkan ya prestasinya biar dapat gratis SPP gitu. Dan sampai S1 saya merasakannya itu Beasiswa semuanya. oh ya? Iya, saya bayar sendiri setelah punya posisi dan S2 di Brawijaya biar merasakan kuliah rasanya bayar gimana. Orang tua masih di Gresik? Yang ibu sudah ini. sudah itu di 2011, bapak masih di Gresik dengan kakak saya. Umur 78, tapi sudah lama enggak bekerja karena umur 78. Nah, proses ada berapa itu saudara? 6 bersaudara. Mas Walinya? Nomor 4. Nomor 4. Iya, dari 6 bersaudara. Dalam Nomor 4. perjalanan hidup waktu kecil itu apa teringat apa dalam sampai di titik ini Mas Wali masih teringat nggak mungkin pesan doktrin atau nasihat? Kalau itu pesan dari ibu saya, ya tadi yang hati saya sampaikan, tapi sebelum itu pesan ibu saya itu sebelum saya ke pesantren di SMP itu ya itu aja. Jangan lupa tahajud, sholat, dan jangan lupa ya manfaat untuk orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Itu pesan ibu saya, walaupun secara pendidikan tidak itu, tapi pesan-pesan orang tua itu yang sampai hari ini teringat. Dan sebelum terakhir meninggal, karena meninggalnya agak mendadak, malamnya manggil saya pulang dan paginya bukan COVID ya? Bukan 2011 ya. Sebelum COVID, dan memang mendadak karena mungkin ada ini pendarahan. Pendarahan, jadi meninggal mendadak tanpa ada tanda-tanda rasa sakit atau apa. Tapi pesan sebelumnya yaitu harus terus bermanfaat, tidak menyakiti orang lain. Nah, prinsip itu yang kemudian saya lanjutkan sampai di kampus sampai sekarang gitu. Tapi kalau prosesnya sampai hari ini ya sebenarnya tidak terencana dengan bahwa saya besok harus pengen jadi ini, enggak. Saya mengalir bagaimana hidup ini bisa manfaat untuk orang lain, gitu saja. Kalau Pak Wahyu masih ingat cerita ya, dulu beliau waktu masih kecil kan beliau di Bareng main di depan rumah, habis main di Sembat di Gaziana ya. Gaziana. Kolam renang, di kolam ini beliau main sama teman-teman, terus berhenti duduk nongkrong di
serumah dinasnya Rumah dinasnya. Oh, wali kota. Oke. Batin. Enggak batin apa ngomong gitu ya. Ngomong sama depan samping temannya beliau. Iki rumah kudeta. Kapan ya rumah ini saya tinggal. Jadi ada nggak cerita yang mungkin unik atau apa yang akhirnya menjadi afirmasi sampai ternyata tidak diduga-duga, tidak dikira-kira dari ngomongan guyon atau apa yang juga terjadi di Pak Wali Kota, Pak Wahyu. Kalau itu karena saya dari kampung, pikiran untuk Iya. sekarang aja nggak ada begitu. Karena kita mainnya paling sudah sekolah, cuma kemudian setelah proses kuliah dan lain sebagainya di dunia aktivis, ya pikiran kita ya pasti melawan pemerintah, baik tingkat kota, provinsi atau itu begitu. Cuma prosesnya kan akhirnya ada proses tertentu bahwa ternyata semakin memahami secara detail, secara mendalam bahwa kita tidak bisa harus di luar, karena kalau di dalam manfaatnya lebih jelas. Itu prinsip-prinsip itu, bahwa kemudian dalam pikiran nanti manfaatnya di kebijakan sudah ada di pikiran, dan itu kemudian ya paling kita batin, kita curhatkan kepada yang kuasa begitu saja. Soal nanti posisinya di mana, saya tidak pernah menspesifikasikan bahwa saya harus jadi ini, tidak. Yang penting doa kita itu tempatkan saya di tempat terbaik dan itu bisa manfaat, itu cukup bagi saya. SMP sudah pesantren. SMP pesantren saya. SMA juga pesantren. Ini kan kuliah di Muhammadiyah nih. Iya. Beliau mantan ketua DPP IMM. DPP IMM. Oh iya, istilahnya DPP. PB ya, Bukan. Dewan Pimpinan Pusat. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Waktu pesantrennya Ya tetap, kalau yang di SMP-nya Muhammadiyah, di SMA-nya enggak. Pesantren saya didirikan oleh alumni Tebu Ireng di Nganjuk. Wah, NU dong berarti. Ya, prosesnya. Tapi kalau soal organisasinya ya karena di Muhammadiyah Malang, dan memang kesadaran itu ada. Karena kulturalnya kan banyak begitu. Kultural memang Muhammadiyah. Iya, ada. Dan masih sejalur juga kan Pak ya, NU ke Muhammadiyah kan masih sejalur sebenarnya. Ya NU-nya detail enggak, karena di keluarga sudah Muhammadiyah. Cuma hubungan setelah lebih jauh ya tidak lagi membatasi, nggak hanya NU, Muhammadiyah. Kalau saya di Jakarta ya ngopinya dengan teman-teman PMKRI, GMI, semua lintas lah ya. Lintas semuanya. Pernah bolos nggak kuliah SD? Kalau itu sering. Aktivis Pak, kan seorang aktivis iya. Kalau di pesantren masih tertib. Nggak, sebelum aktivis nih SMA bolos. Ya di pesantren bolosnya nggak bisa kemana-mana. Iya. Di pesantren lah. Kalau di pesantren kan gerak-gerik kita kan memang harus sesuai dengan jadwalnya sudah ada. Tapi kalau kuliah baru. Cuma kalau saya disuruh rajin disiplin begitu, ngerjakan PR tepat waktu begitu ya agak berbeda. Tapi titik balik hidup saya ini ketika kuliah lah. Jadi semua bisa, dengan banyaknya saya komunikasi dan berinteraksi dengan semua kelompok akademisi dan sebagainya. Walaupun kalau saya rasakan kuliah saya ini hampir nggak selesai. Karena saya setahun itu beli sepatu aja nggak bisa itu, Mas. Beli sepatu itu nggak bisa karena ya keterbatasan. Cuma saya nggak ngomong orang tua bahwa sepatu sudah rusak. Yang penting cukup bisa makan itu sudah alhamdulillah. Makanya aktivis itu salah satu bentuk, mohon maaf nih Mas Wali, pelarian untuk bisa, kan kita dulu aktivis kan minimal kalau tidak event kan ada nasi. Termasuk membentuk karakter kita sebagai pejuang itu lah ya. Pasti. Mentalitasnya terbentuk di situ. Pasti. Kita nggak mau meratapi keadaan. Saya kuliah setahun saya itu nggak ada sepatu. Jadi kuliah masuknya itu setelah dosen masuk baru saya masuk. Biar nggak ketahuan nggak pakai sepatu. Kadang kalau presentasi minjem sebelah, itu tes saya rasakan. Ayu kuliah dulu aktivis nggak? Oh, Ayu jauh dari aktivis. Tapi Ayu menarik Pak. Bapak sampai tergerak untuk menjadi seorang aktivis itu awalnya dari apa? Dari teman yang terbiasa ngobrolin politik, terus tergerak atau gimana? Itu dari senior sebenarnya. Senior yang sering ngasih motivasi lah. Karena kan saya kuliah ini ya sudah makan apa adanya, sewajarnya sepatu aja nggak bisa, cuma didoktrin lah dalam tubuh bahwa ya orang hebat itu tidak terlahir dari kehidupan yang mudah. Tapi bahasanya begini bahwa pelaut, nah itulah masih ingat saya itu.
Pelaut yang tangguh itu tidak dilahirkan dari Air yang tenang. Nah, itu kemudian didoktrin ke saya. Kemudian dan di pondok juga dulu sering cerita lah dari teman-teman Panturasannya bahwa mereka kalau liburan juga melaut. Nah, saya seketika ikut ternyata ya susah juga jadi pelaut ini, nelayan ini begitu. Kena ombak saya muntah begitu. Oh, berarti dunia saya lain dan kehidupan mereka ternyata lebih keras dari saya. Tapi ya doktrin itulah yang kemudian mengajak saya untuk jadi aktivis itu ya senior di pondok yang sekarang sudah almarhum sih, orang Pamekasan. Dulu orang Pamekasan, senior saya di UMM juga. Tapi kalau seorang aktivis kan itu terbiasa mengkritik ya Pak. Apa nih yang menjadi keputusan Bapak untuk sekarang malah pengen dikritik gitu? Iya kan? Karena pada prosesnya kan kita ingin sebenarnya kenapa sih kok yang dalam tanda petik mata kita dulu sebagai aktivis ini dalam pengambil kebijakan ini selalu ada celah untuk itu. Nah, padahal pikiran kita dulu sebagai aktivis fasilitas ada nih, anggaran ada. Kenapa sih kemudian tidak itu gitu. Nah, rasa penasaran itu akhirnya terpanggil untuk terpanggil. Nah, ini juga menguji saya sejauh mana ke depan. Apakah integritas ini masih terus terjaga? Tapi prinsipnya itu yang kemudian ya kalau dikritik ya kita akhirnya akan sudah biasa. Dulu saya mengkritik ya. Organisasi juga bisa saling kritik. Ya biasa ya, nggak hanya mengkritik, kadang juga menjatuhkan. Berarti tapi ya, Mas Wawali ini siap dikritik ya, netizen siap dikritik. Tentu kalau kondisi sekarang itu vitamin bagi kita begitu. Sehingga kebijakannya sesuai begitu. Karena ini juga sebagai pengingat lah. Karena kritik itu kan kalau kita ya sebagai pengingat. Dan kita didoktrin di organisasi bahwa kritik ini bagian dari semangat kita untuk memperbaiki begitu. Kalau sudah diingatkan kita lebih enak. Daripada nggak diingatkan terus tiba-tiba terjatuh kan ya susah. Nah, begitu. Yang sekarang pilkada untuk angkatan muda banyak ya sejak selain Mas Gibran. Banyak sebenarnya di level itu. Misalnya di Jatim itu muda-muda pemimpin. Misalnya Kabupaten Kediri muda. Muda gitu. Walaupun itu anaknya Pak Pram. Kemudian ada Bupati Trenggalek Mas Arifin. Muda juga ya kan. Masih muda juga. Mas Arifin Trenggalek. Banyak sih yang muda-muda sebenarnya. Di Kabupaten Mojokerto ada Gus Bara misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak muda ini sudah bisa jadi pemimpin daerah. Iya, terus sebelumnya di Tuban juga muda walaupun di latar belakangnya memang ada support system yang memang mendukung. Karena sebelumnya orang tuanya. Apakah harus jadi aktivis seperti anak muda harus untuk bisa sampai ke seperti Mas Wawali? Itu pilihan-pilihan, jalurnya masing-masing gitu loh. Karena jalur saya dulu adalah aktivis. Jalur yang kemudian menemukan jalur itu ya tinggal di mana kita ini memaksimalkan potensi sih. Kalau sekarang ya banyak pintunya ya Pak. Iya, tapi kalau pendekatan aktivis ya harus jadi aktivis dulu untuk kemudian bisa mentalitas pejuangnya ada. Mental dikritik tadi itu Pak. Iya sih, tapi kan ada juga tuh yang kemarin yang nyalon juga para influencer ya. Nah itu juga, karena ya sistem politik kita begitu. Iya. Ketika saya mencalonkan diri ya harus kemudian mengetahui sisi mana yang kemudian digendaki oleh masyarakat. Misalnya aktivis ini dikit-dikit juga demo, dikit-dikit ngomong banyak. Ya, jadi ketika mencalonkan kan masyarakat tidak begitu. Iya. Yang dibutuhkan tidak ngomong lama-lama, yang penting kemudian apa sih yang akan dilakukan. Iya, betul. Dan kita bisa mengetahui itu. Kalau kemudian ego sebagai aktivis muncul, ya saya sekali ngomong sejam 2 jam. Sejam 2 jam. Iya. Dan berarti omongan Pak Imam tadi Pak Mas Wawali keliru kalau Gen Z mageran. Oh gitu ya. Keliru dong ya netizen Gen Z. Iya, jadi kadang orang yang itu kurang memahami dunianya. Kalaupun ada kritik-kritik sebagian anak Gen Z yang kemudian mageran ada, ya tidak kemudian digebiak uyah istilahnya bahwa semua Gen Z itu. Karena mungkin ada istilahnya paradigma yang berbeda. Ya mungkin gini, ya, mager tapi sedang nyari duit, gitu ya, kan? Itu tadi itu ya Pak ya. Iya. Nyari duit lagi mager nih padahal. Walaupun ada lah yang mager yang kemudian memang mager beneran karena kondisi di keluarganya yang kemudian sudah cukup misalnya. Atau kemudian memang tidak ada tuntutan bagi dia untuk itu. Tapi menurut saya, terutama di Kota Malang ya produktivitasnya generasi muda hari ini luar biasa. Sangat luar biasa. Ini kita masuk nih Mas Wali nanti pas jadi wakil wali kota, peran Mas Wali kan pasti penting sebagai simbol pemuda di Malang. Mas Wali mungkin sudah dengar kan bahwa kasus
muda beberapa, walaupun belum banyak, kalau nggak salah 2-3 orang yang ada lompat di jembatan, ada yang itu tadi, Ayu mau nanya lupa yang di bunuh diri ya, itu satu diri juga yang dari timur, saya dengar itu ada apa program tersendiri. Iya, kemarin saya juga berdiskusi misalnya. Bukan mobil curhat yang kayak Pak. Bukan lah. Kemarin sudah kita sampaikan juga pas diskusi di sebelum visi misi bahwa memang kesehatan mental hari ini itu karena kan kita harus identifikasi nih anak-anak muda sekarang itu bahwa banyak hal yang kemudian membuat mereka gampang stres. Nah, dunia yang begitu cepat kadang-kadang ini tidak bisa dihadapi dengan mudah bagi generasi sekarang itu karena mereka dihadapkan dengan kondisi yang serba instan dan kemudian membuat karakternya instan juga. Betul. Sehingga gampang misalnya gaya hidupnya ini mengikuti tren. Begitu. Di samping kemudian ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat ya tadi itu kenapa kemudian saya menganjurkan jadi aktivis biar kekuatan mentalnya cukup, mentalitasnya itu teruji. Walaupun ya ASTV salah satu jalan untuk membentuk karakter kita itu. Karena yang hari ini yang kurang adalah di dunia pendidikan adalah karakternya. Soft skill ya. Soft skillnya itu yang kemudian dibentuk karena tuntutan pendidikan hari ini kan gampangannya begini. Dulu orang tua kita ketika mengirimkan atau kemudian memerintahkan anaknya untuk kuliah, untuk sekolah itu kan pesannya sederhana. Sekolah yang bagus, yang pintar, biar bermanfaat untuk bangsa dan negara. Sekarang kan tidak. Ini juga harus kita jadikan kesadaran bersama. Orang tua sekarang tuntutannya tidak itu. Sekolah yang bagus, dapat kerja yang bagus, dapat pendapatan yang bagus. Dan itu kemudian kalau anaknya tidak itu ya tekanannya luar biasa. Apalagi sekarang trennya nih misalnya. Anak saya ini sekolah di sini, nilainya ini. Kalau pas sekolah. Kalau sudah kuliah, sudah lulus, anak saya sekarang sudah lulus di sini, di kampus ini, kerja di sini, itu yang membuat anak-anak akan kemudian dibandingkan terus dan pemahaman-pemahaman itu yang kemudian harus menjadi kesadaran bersama dan ya programnya harus kemudian komprehensif, orang tua kita libatkan, guru kita libatkan dan muridnya pun, mahasiswanya pun kita libatkan. Misalnya kita ada program dulu sebenarnya di Pemkot di Jamra Wahyu juga ada bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada psikologinya itu untuk kemudian ada teman sebaya kalau di BKKBN dulu. Ini juga tempat curhat misalnya. Karena tidak ada ruang sosial yang bagus sih sebenarnya anak muda ini. Misalnya apapun itu anak muda kalau kemudian keresahannya tersampaikan, tersalurkan itu kan agak plong gitulah bahasanya. Nah, ruang-ruang itu yang tidak ada. Ketika misalnya medsos dijadikan ruang untuk menyampaikan kegunaannya itu akan menjadi bulian baru. Nah, ruang-ruang inilah yang kemudian harus menjadi kesadaran dan ya kesehatan mental ini tentu kita akan lakukan dan pendampingan itu ada. Sebenarnya di kementerian juga menugaskan kepala daerah dan lembaga pendidikan untuk ada satgas-satgas hadir di situ. Ada satgas perundungan misalnya di sekolah itu, anti bullying itu ada, di kampus juga ada. Dulu ada karena banyaknya mahasiswa yang terpapar terorisme misalnya. Jadi ada satgas. Dulu kan BP masih ada nggak SDSN? Nah sekarang yang kemudian itu yang harus diperkuat. BP atau BK-nya itu. Nah itu. Nah sekarang juga sama bahwa di Kementerian Pendidikan ada program baru bahwa standar guru ini harus mengikuti training itu. Harus semuanya bahwa guru tidak hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu begitu, tapi juga menjadi pendamping, menjadi teman curhat, menjadi orang tua kedua. Maksud saya agak sedikit berat, nggak apa-apa ya. Maksud saya pemerintah, Mas Wali siap kan untuk memberikan wadah untuk pemuda lebih banyak beraktivitas daripada mereka. Jadi maksudnya gini, kayak contohnya kampus. Contoh di daerah saya deh, kampung saya di ND. Dulu zaman saya, kalau sekarang sudah saya lihat kurang. Dulu tuh di beberapa spot itu dikasih tempat lapangan gratis, tempat sepak bola gratis, futsal, dulu belum futsal, basket gratis, volley. Jadi pemuda itu dibuat untuk beraktivitas bersama. Diberi fasilitas jadi menciptakan wadah fasilitas untuk infrastruktur pemuda. Iya, ada ruang-ruang sosial yang atau ruang-ruang terbuka yang digunakan. Nah, itu kita akan maksimalkan karena kita ingin menjadikan Malang ini kan sebenarnya dalam konteks yang lebih luas adalah kota kreatif. Maka ada event itu salah satunya itu. Nah, pemberdayaan anak mudanya adalah
memperbanyak ruang-ruang publik itu untuk anak muda. Nah, itu bisa dilakukan bahwa misalnya fasilitas publik kita perbaiki, hutan sosial kita menjadikan ruang bagi anak muda itu. Fasilitas hobi, skateboard, macam kita akan fasilitasi itu. Walaupun sebenarnya hari ini tempat-tempat nongkrong yang tentu berbayar itu banyak sekali, tapi kan nggak semuanya bisa menikmati itu karena dengan nilai itu. Nah, ruang-ruang terbuka itu dengan fasilitas misalnya gratis, wifi yang bagus, kita akan fasilitasi itu. Karena dengan ruang-ruang publik yang bagus itulah menjadi media bagi anak muda, terutama di Kota Malang ini menjadi ruang-ruang sosial baru, interaksi bagi anak muda itu. Nah, kampus juga bagaimana dengan supaya mahasiswanya tidak hanya terkejar atau dipaksa untuk mempercepat lulus. Iya. Nah, kemarin kalau kampus ini kan kewenangannya langsung pemerintah pusat. Tapi kalau sekolah itu ada kewenangan kita nih. Sampai situ kita akan kerjasamakan itu, dan kayaknya kita akan lebih banyak programnya dengan para rektor ini untuk misalnya coffee morning tiap 2 minggu sekali untuk membincang semuanya. Baik itu kemudian level fisik, non fisik, perkembangan kota ini, karena dengan banyaknya atau terkenalnya sebagai kota pendidikan harus punya kontribusi yang jelas. Nah, ruang-ruang ini akan kita perbanyak sebagai anak muda. Nah, kemarin saya juga sering ngopi dengan teman-teman influencer itu, maka ruang-ruang itu ingin diperbanyak. Misalnya mereka ingin masukkan kayu tangan yang menjadi tempat hits mereka untuk membuat konten. Nah, kekurangannya dua kekurangan bagi mereka. Pertama, toiletnya kurang. Kedua adalah tempat yang ramah anak dan menyusui. Nah, itu juga kurang. Influencer yang sudah punya keluarga, punya anak, ketika menyusui anaknya kan agak kesusahan. Karena kalau terlalu terbuka kan bagaimana? Nah, ruang-ruang itu akan kita siapkan. Nah, masukan-masukan dari ada. Nah, kemarin itu yang kita Pemkot sudah inisiasi membeli tanah parkir di Kayu Tangan itu. Nanti salah satunya fungsinya adalah ingin ada fasilitas toilet yang layak, yang bagus, dan menyusui untuk termasuk generasi difabel. Kalau difabel itu menjadi kewajiban. Nah, ruang-ruang itu jadi program sebenarnya yang kurang ketika identifikasi yang tadi disebut dengan generasi Z ini suka mager karena ruang sosialnya yang sempit. Ya tadi dibilang itu kan. Dulu kita main bola ya kapan aja. Sekarang harus berbayar. Ya kan? Betul. Misalnya begitu. Nah, sebenarnya kan banyak aset-aset Pemkot yang bisa kita maksimalkan itu. Iya. Nah, kita tunggu nih Mas Wali buat gebrakan. Tapi selain program-program itu Pak, ada juga nggak program dari Bapak dan Pak Wahyu ini untuk mengatasi kesenjangan antara generasi muda dan generasi tua mengenai dunia pekerjaan? Banyak nih Gen Z sekarang yang ditolak perusahaan karena mageran itu tadi, males gitu. Itu ada nggak dari program itu? Ada. Jadi pembentukan karakternya kemarin saya sudah diskusi juga sama Pak Wahyu bahwa untuk menciptakan sumber daya yang bagus ini, maka kita akan kerjasamakan semua perusahaan yang ada di Kota Malang. Kita panggil nih, kita ajak ngobrol bagaimana mengentaskan ini semua, menyelesaikan ini. Misalnya satu perusahaan kita bebankan nih dalam tanda petik memberi beasiswa berapa kesiapannya, dan itu kemudian anak Malang setelah lulus sumber daya siap balik lagi ke itu, sehingga kita akan mengurangi pengangguran yang luar biasa. Tapi sekaligus juga menyiapkan karakternya sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing itu. Nah, standar itu yang kemudian kita lakukan. Nah, bagi kami di Pemkot adalah memberi kesadaran kepada generasi muda untuk produktif, ini juga penting. Bahwa itu saja usia muda ini. Apakah kemudian faktor mageran itu karena mereka sudah putus asa karena susahnya mencari kerja, ataukah kemudian isu yang sekarang misalnya kalau nggak punya orang dalam susah. Nah, ini juga kita harus hilangkan. Karena saya kalau ngomong orang dalam kan agak susah. Saya juga mewakili anak muda kan keresahan-keresahan itu. Ataukah kemudian kita buat produktif anak muda ini dengan dunia-dunia kreatif yang ada. Jadi mereka kita buat sekreatif mungkin, potensinya di mana kita fasilitasi itu. Misalnya kita sudah ada MCC, itulah ruang buat kita untuk meningkatkan produktivitas anak muda kita. Ayo dari sana belum MCC? Sudah dong Pak, anak Asia. Kemarin juga misalnya dengan Kementerian di KSP yang membidangi Kementerian
aircraft misalnya, kita iya bagaimana kemudian meningkatkan di Kota Malang, dan ini ada potensi Kota Malang ini menjadi kota kreatif itu. Nah, anak muda bisa mengisi di situ, di dunia kreatif mana yang kemudian diinginkan, sehingga label magernya itu kita harus lawan. Kalau kemudian kita nggak lawan ya tetap gitu. Nah, model-model begitu. Terus kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman Pemprov yang di DPR juga, misalnya ada Creative Hub dan lain sebagainya program. Kita akan pancing dengan banyaknya event itu banyak melibatkan anak muda. Dengan 1000 event itu kita maunya banyak melibatkan anak muda. Ruang-ruang itu. Ya, termasuk mengoptimalisasi gini, Mas Wali, terhadap orga-orga, kan orga-orga banyak. Itu banyak sekali. Pemuda itu, pemuda mahasiswa yang dari daerah-daerah yang punya organisasi, yang notabene Malang ini kan banyak orang dari luar yang kuliah di sini. Ya banyak sekali, hampir 800.000. Dan termasuk teman-temannya Mas Wali nih. Iya. Itu bagaimana peran untuk mencoba mengoptimalisasi peran mereka supaya tidak yang aneh-aneh. Nah, kalau secara pribadi ini saya kan lebih sering sebenarnya menyelesaikan banyak hal lewat warung kopi. Ya, sebagai ya ciri khas kita lah. Saya bilang kita akan merangkul, maka ruang-ruang itu akan kita fasilitasi betul. Teman-teman pemuda itu mau main ke kantor kapan aja boleh, atau kemudian di luar sambil ngopi juga boleh. Untuk interaksi itu. Masih siap loh untuk warung ngopi bareng gitu, masih siap. Iya, maka lebih senang begitu. Saya juga izin ke Pak Wahyu bahwa saya akan masuk kantor kalau kemudian ada raker, ada rapat khusus. Sisanya saya akan ngopinya di banyak daerah, ngopi. Di daerah Kayu Tangan situ. Ya bisa di mana saja. Tergantung posisinya di mana. Nah, kemarin yang saya lakukan di kampanye juga begitu, lebih banyak. Saya hampir 24 jam tidur, paling 2 jam itu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Saya tahu loh tempat tujuannya Mas Wali sebenarnya. Apa tuh Pak? Ayo tempat ngopinya, tempat ngopi. Namanya masih COVID, tahu saya dapat cerita kok. Atau mengumpulkan aktivis-aktivis juga di situ Pak? Ya kalau sekarang nggak hanya aktivis lah, semuanya. Generasi muda, anak muda yang di Malang, terutama yang asli Malang, yang kemudian pemuda-pemuda, organisasi pemuda yang kuliah di sini, mari kita ajak bangun. Karena tinggal di sini ya kita jaga kondisi yang bagus, yang positif, kita tularkan nilai positif di Kota Malang, membangun Kota Malang bersama-sama. Karena kongkonya di daun. Tapi Pak Mas Wali, kembali lagi tadi mengenai SDM ya, ada nggak program yang dikhususkan untuk warga asli Malang atau yang beda dari orang luar kota tuh? Ada semuanya kita ajak. Kalau kemudian hari ini kan tuntutan kita adalah kalau kita ngomong pengangguran, maka kita lihat dulu. Mau nggak mau, maka anak muda Malang ini yang menjadi prioritas. Mau nggak mau itu. Kita harus lakukan itu. Karena tanggung jawab kami adalah di Kota Malang, dan warga Malang pun kita harus berdayakan dulu. Sehingga, karena Malang ini kan kota pendidikan. Yang tadi kita diskusikan, kita sampaikan, banyak orang, anak muda ini se-Indonesia masuk ke Kota Malang. Jangan sampai anak-anak Malang ini hanya jadi penonton. Misalnya, kenapa sih kita ada program beasiswa itu? Biar tidak ada lagi anak Malang nih yang tidak bisa kuliah misalnya. Atau anak Malang lagi yang tidak bisa mengenyam pendidikan tingkat SD, SMP sebagai kewajiban kita. Karena ke depan ini kita tidak tahu bahwa standar misalnya, standar besok untuk semua level pekerjaan ini kita tidak tahu. Dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman demikian, kita dituntut untuk meningkatkan kapasitas kita. Nah, level-level itu akan menjadi standar. Misalnya, kita kan nggak tahu 5 tahun ke depan bahwa standar pekerjaan harus S1, harus S2. Harus kemudian punya sertifikat ini. Harus kemudian punya sertifikat. Yang itu yang kemudian harus kita lakukan. Maka MCC ini nanti kita akan kita akan jadikan kerjasamakan dengan semua perusahaan bahwa tidak hanya S1, tapi ada standar yang itu kemudian dibutuhkan di dunia kerja hari ini, yang itu kita fasilitasi untuk anak-anak muda, anak-anak Malang dan luar Malang yang ingin mengenyam pendidikan di sini itu, meningkatkan kapasitasnya. Kalau misalnya di UMM kita punya, kemarin kita dengar ada program Center of Excellence begitu, yang itu kemudian melibatkan. Saya misalnya ya di pengalaman di BUMN bahwa walaupun saya sudah jadi komisaris, harus mengupgrade kemampuan juga, ikut pelatihan. Yang itu kemudian ada syarat sertifikasi yang kemudian saya harus dalami, misalnya harus paham tentang investasi. Harus paham tentang manajemen risiko. Itu menjadi syarat untuk saya bisa terjun ke sana. Nah, standar-standar itu kan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang nih. Misalnya nih di Victorian ini apa sih standar manajemen risiko yang paling? Ini bukan perusahaan ini kita enggak, misalnya contoh perusahaan Victorian misalnya. Iya kan? Betul. Karena anak muda harus disadarkan itu bahwa kita harus mengupgrade kapasitas kita sendiri. Karena ke depan yang menentukan masa depan itu ya kita. Kalau kita punya kapasitas,
kita mau kemana, atau bahkan kita akan dicari orang, ataukah kita yang kemudian menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri, karena peluangnya luar biasa. Dan kami juga siap, Pak Mas Wali, melibatkan kami untuk di MCC atau apapun untuk kita sharing. Iya, jadi saya banyak akan melibatkan itu, bekerja sama dengan para pelaku usaha bahwa kita punya sertifikasi mana yang kemudian dibutuhkan, di mana yang kemudian dibutuhkan itu, misalnya manajemen yang harus diperlukan menjadi kebutuhan utama nih, atau kemudian pengembangan teknologi ini harus dimiliki, karena ya mau nggak mau ke depan itu. Maka saya kemarin kenapa sih kemudian harus S1, saya sampaikan ke masyarakat Malang bahwa kita nggak tahu bahwa generasi besok 5-10 tahun ke depan ini kebutuhan anak-anak kita ini kita tidak tahu. Betul. Bahwa tingkat persaingannya juga berbeda dengan kita sekarang. Dulu anak kecil kalau ditanya mau jadi apa, dokter. Iya. Sekarang anak kecil mau ditanya mau jadi apa, YouTuber. Influencer, konten kreator. Iya, betul. Dan itu kan dengan kalau mau meningkatkan dengan siapa saja bisa. Betul. Siapa saja bisa. Di Jatim, di Malang banyak sekali konten kreator. Misalnya contoh anak muda yang kemudian dari kampung, Deni Cakna, luar biasa. Iya. Dia tidak harus tinggal di Jakarta dan menjadi artis di Jakarta. Betul. Ya kan? Dulu misalnya ada profesi yang menurut kita di zaman situ produktivitasnya nggak terlalu sinden misalnya. Iya. Kita punya Soima, kemudian yang terus-menerus hadir Niken Salindri misalnya. Yang dulu bagi orang awam, saya dulu lihat wayang, ini apa kerjaannya duduk dari malam sampai pagi cuma nyanyi begitu-begitu. Tapi sekarang ketika ada konten kreator luar biasa. Benar-benar. Bahkan ada bupati yang konten kreator, dia nggak jadi bupati pun sudah itu. Tapi karena jadi konten kreator, dia aja. Ya gubernur Jawa Barat yang sekarang. Nah, misalnya gitu. Ya. Jadi banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan tergantung kita ini mau apa tidak saja. Nah, karakter itulah yang ingin kita bentuk di anak-anak muda hari ini. Ya, success story itu harus kita tularkan, hal-hal baik harus kita tularkan. Kita ajak tuh teman-teman yang sukses untuk kemudian mengajak yang lain. Nah, berkait success story, Mas Wali, orang kan taunya Mas Wali seperti saat ini. Pernah nggak Mas Wali di titik terendah Mas Wali? Di titik terendah itu kayak seperti yang... Ya kalau titik terendah saya banyak sebenarnya. Saya sempat seminggu makan cuma tempe goreng pernah pas kuliah. Jadi pagi 2 tempe, sore 3 tempe. Karena pas belum waktunya dapat uang tinggal 10.000. 2006, 2007 itulah. Sehingga ya makannya harus tempe. Dan itu dinikmatin, bukan untuk ditangisin. Ya kalau ditangisin apa? Kalau nangis juga nggak dapat uang. Nah, itu. Begitu kan? Iya. Kalau kemudian kita curhat ke teman, lagi uang nggak dikirimin, nanti orang tua yang kemudian kena. Orang tua nggak tanggung jawab misalnya. Padahal orang tua nggak ada. Cuma orang tua ketika naik saya begitu. Kemudian ketika seminggu teman saya sekamar nih ya sekarang jadi hakim di hakim agama. Teman sekamar dulu. Iya. Kamu tak lihat kok makan tempe terus nih. Iya nggak ada uang tinggal 10.000 seminggu ini. Baru kemudian dia. Karena memang secara ekonomi dia lebih baik. Cuma kenapa nggak ngomong? Itu beli di warung atau di warung? Masnya apa goreng sendiri? Oh di warung. Karena kan di asrama. Tapi kan orang nggak tahu bahwa yang penting itu bahwa kita kalau bagi saya itulah kalau pada titik terendah jangan sampai orang tahu. Selama saya masih kuat ya sudah kita lakukan. Kalau di zaman sekarang mungkin udah buat story ya. Udah bikin story, udah update tuh. Siapa tuh? Udah donasi gitu. Ya kalau sekarang kan teman banyak. Dulu teman saya ya ada tapi kan nggak boleh kita kemudian ketika dalam kondisi tertentu selama kita masih bisa nafas ya sudah kita lakukan. Titik terendah saya itu. Ini nih bagi yang muda-muda dengar nih. Tidak segampang nih beliau. Iya, jadi hal-hal itu sudah pernah saya alami. Tren dulu kuliah 2005 sudah punya HP semua, saya enggak. Iya. Jadi dalam titik terendah banyak, tapi jangan sampai keluarga saya, anak saya, istri saya, atau bahkan teman sekeliling saya merasakan itu, atau kemudian bahkan kalau sekarang kondisi Malang, warga Malang jangan sampai kemudian tidak lagi bisa makan. Nah itu juga penting. Maka kemarin misalnya secara data statistik ada sekian persen orang yang dalam kondisi di kemiskinan ekstrim. Disebut kemiskinan ekstrim itu kan hari ini makan besok nggak tahu. Nah kita harus identifikasi. Tujuan saya pengen program pertama di samping program sudah ada adalah mengentaskan ini di Kota Malang.
ya nggak banyak, tapi ada sekian persen, 0, sekian persen. Tapi kita akan identifikasi lebih rigid lah. Ini nggak bisa makan ini karena memang benar-benar nggak ada pekerjaan, ataukah dalam tanda petik kena penyakit mager, males, pasrah begitu. Mahasiswa-mahasiswa itu yang sempat meninggal karena. Nah itu juga karena ya inilah manfaatnya kemudian kalau di masa memang agak kompleks ya, karena mereka di kos di apa yang ini sebenarnya temannya itulah yang kemudian harus banyak kondisi itu. Tapi nanti kita akan jadikan ruang itu bahwa ada ruang-ruang yang tempat curhat itu khusus untuk yang itu. Ya. Sebenarnya kan makanya ruang itu harus benar-benar, maka setelah dilantik yang saya akan panggil adalah data itu, kemiskinan ekstrim ini siapa, di mana, dan penyebabnya apa. Mobil curhat, mobil keliling. Enggak, itu kan cuma perantara, tapi sebenarnya adalah political will kita mau menyelesaikan apa tidak. Poinnya kan di situ. Caranya banyak, tapi kita yang penting adalah kita ingin menyelesaikan itu. Apalagi sekelas Kota Malang, terus ada orang yang nggak bisa makan, ini kan paradoks gitu. Nah, dalam konteks agama kita akan menjadi orang dolim. Ya, benar. Karena kalau dalam ajaran agama kita, kalau tetangga kita ini sudah sampai kecium baunya, saya ada kewajiban kita memberi. Nah, prinsip-prinsip ini yang ingin saya lakukan, bahwa tidak ada lagi, tak boleh lagi itu orang Malang itu, dan itu juga amanat pemerintah bahwa kemiskinan ekstrim yang harus hilang. Karena itu bagian dari perjuangan untuk biar disebut adil ya di situ. Sekelas Indonesia terus masih ada orang yang tidak bisa makan, itu kan kita disebut pemimpin yang dolim. Sampai punya prinsip hidup beliau kayak gini, siapa sih tokoh inspirasinya Mas Solali? Ya lebih banyak karena pandangan ideologis sebenarnya, pandangan agama. Kalau pemimpin itu ada, para presiden itu juga ada. Itulah prinsip saya itu, bahwa ya prinsip utamanya tentu Nabi Muhammad dan para sahabatnya lah, yang kemudian banyak cerita yang mengajarkan ketika memberi makan tidak perlu ditanya ini agamanya apa. Secara kemanusiaan tidak boleh kita membiarkan orang lapar. Orang tidak bisa sekolah itu kita nggak harus nanya agamanya apa. Gitu. Nah ini penting bagi kita menjadi kesadaran bersama. Nah titik tolak karena saya pernah merasakan hidup yang sangat rendah, tapi ya itu. Kultur di kampung saya itu kan rata-rata 99% TKI TKW. Untuk mencari kehidupan yang layak itu mereka harus bekerja di Malaysia, di Taiwan, harus keluar negeri. Nah, keluarga saya ini, bapak saya ini nggak berpendidikan tapi pengen anaknya sekolah saja. Ke Malaysia nggak boleh. Saya sempat setelah lulus SMP, karena teman-teman saya itu banyak setelah SMP itu ke Malaysia, bekerja bangunan dan apa, demi hidup layak gitu. Demi hidup layak. Tapi kan bapak nggak boleh, walaupun seorang petani sekolah tuh. Sudah punya pikiran. Iya, makanya prinsip itu yang ditularkan bapak saya, walaupun seorang petani, tidak boleh itu anaknya jadi TKI, TKW. Padahal hampir 99% hitungannya itu, gampangannya ini. Semua satu kampung ke Malaysia kecuali keluarga saya. Itu bisa disebut begitu. Di RT saya, RW saya semuanya kanan kiri. Cuma keluarga saya aja yang enggak. Nah, karena prinsip-prinsip itulah yang kemudian ya hari ini ketika saya diberi amanah di Pemkot Kota Malang, yang tugas saya itu. Dan itu tidak butuh pencitraan, yang penting menyelesaikan ini. Soal pencitraan soal lain. Tapi ini harus selesai. Maksimal ya 5 tahun harus selesai ini kemiskinan ekstrim. Kalau kemudian memang itu kan yang ada itu kan kondisinya begini. Kenapa sih kok ada beberapa keluarga yang tidak bisa makan? Ini ada keluarga broken home. Anaknya ditinggal ke neneknya. Neneknya sudah sepuh. Sehingga untuk mencari makan susah anaknya ini. Jadi kondisi itu saya temukan juga di Malang. Ada seorang anak, tapi kondisinya berbeda. Nggak bisa mengambil ijazah SMA. Ketika saya tanya kenapa, karena tinggal sama neneknya sudah sakit-sakitan. Untuk ngurus susah. Jadi dia harus bekerja untuk mencari kehidupannya sendiri. Mencari kehidupan dia dan neneknya. Nah ini yang kemudian pemerintah harus hadir dan menjadi orang tua bagi begini-begini ini. Apakah itu lewat anggaran pribadi orang-orang atau CSR, atau kan kemudian subsidi lewat APBD, ini penting. Jangan sampai ada yang begitu. Dengan ada kampus megah, hotel banyak di Kota Malang, tapi masyarakatnya yang begini. Walaupun ini memperhatikan ini tidak ada efek elektoral, tapi kan ini ajaran ideologis kita. Untuk dalam tanda petik kita tidak menjadi pemimpin yang dolim, yaitu. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa makan. Dan di dunia pendidikan yang lebih luas, jangan sampai
ada masyarakat atau anak-anak Malang ini yang tidak bisa sekolah di kota yang mendapatkan image sebagai kota pendidikan. Nah, ini yang penting, kesetaraan itu. Nah, itu yang menurut saya yang memang harus menjadi tanggung jawab utama. Ini kita sangat berbahagia mendapatkan seorang pemimpin daerah yang benar-benar punya prinsip yang kuat buat insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan selalu berjalan dengan istiqomah, amin, amanah. Kenapa saya berani ngomong begini? Biar ini jadi pengingat. Ya, ketika saya ini tidak, dan ini menjadi iya kan, karena ini itulah jejak digital itu kan aslinya di situ. Iya. Tidak harus tanda tangan di materai bahwa saya harus begini, tidak. Nah, hari ini kan itu anak-anak muda juga bisa langsung DM ke saya. Ini janjinya Mas Sam Ali di podcast ini, ya sudah. Karena hari ini kalau saya bicara kan sudah harus saya pertanggungjawabkan. Kalau dulu aktivis kan paling ada adik kita yang mau minta pertanggung. Ya namanya hidup ya mau gimana. Kalau sekarang tidak begitu. Jadi apa yang saya ucapkan itu harus saya lakukan hari ini. Jadi Ayu nggak usah lapor lagi di admin Gerindra. Ada Mas Wali. Begitu. Tapi Mas Wali untuk mungkin pesannya untuk masyarakat, apa sih peran masyarakat juga untuk mewujudkan program-program dari Pak Wali Kota Malang gitu. Dan pemuda ya. Iya. Pertama untuk masyarakat secara umum, masyarakat Malang, bahwa untuk membangun Malang ini butuh kerjasama semuanya, semua elemen. Karena yang ada adalah kita di pemerintahan akan mengambil kebijakan yang tentu prinsip yang sering saya sampaikan bahwa tasarruful imami ala ru'yatihi manutun bil maslahah gitu. Artinya kebijakan seorang pemimpin ini harus bersandar kepada kemaslahatan umat. Iya. Nah, tapi kan ini butuh kebijakan ini ada aturan-aturan yang kemudian harus kami lakukan. Itu tanggung jawab kami untuk mengawal bahwa kebijakan ini sesuai aturan, sehingga kebijakan yang kami keluarkan itu tidak kemudian menjadi bumerang bagi kami misalnya, dan pemerintahan Kota Malang. Nah, bagi masyarakat adalah mengontrol, mengingatkan kami setiap kebijakan adalah itu. Yang kedua, kerjasama membangun Kota Malang bersama-sama ini. Misalnya, tidak semua kemudian bisa kami lakukan, iya kami sadari. Tapi bagaimana keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi, pendidikan secara bersama-sama ini menjadi penting. Atau dengan cepat melaporkan setiap kejadian yang memang harus kami tangani itu juga penting. Karena tidak semua kami ini akan mendapatkan laporan secara detail di setiap sudut masalah yang ada di Kota Malang. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin di setiap titik itu. Karena yaitu dalam dunia birokrasi itu tidak semuanya kemudian bisa langsung ke saya misalnya. Tapi saya akan berusaha itu, maka ada ruang-ruang digital yang bisa kita lakukan itu. Nah, itu pesan bagi masyarakat semua. Kalau ada apa-apa sampaikan, tapi semampunya itu. Baik lewat RT-nya dan sebagainya. Nah, ada program 50 juta per RT itu dalam rangka itu. Bahwa RT ini menjadi corong utama, menjadi informan pertama terkait dengan masyarakat yang ada di masalah yang ada di Kota Malang ini. Nah, bagi anak muda, ayo membangun Kota Malang bersama-sama, buat komunitas yang bagus. Ajak pemerintah, kita akan turut serta memfasilitasi semua kebutuhan anak muda biar kemudian lebih produktif. Karena kami ingin menjadikan Malang ini menjadi kota kreatif dan banyak melibatkan. Karena hitungan kami, misalnya secara elektoral saja kami menghitung kemarin, umur 18 sampai 40 itu hampir 53% di Kota Malang. Jadi mendominasi sebenarnya. Lewat apa nih anak muda nanti bertanya, Mas Wali, kami komunitas baru nih, kami kan dua aktivis, agak malu-malu, bingung mau lewat jalur mana nih kami. Kalau sekarang kan saya menjadi milik bersama, nggak hanya aktivis. Bisa lewat WA, bisa lewat medsos. Ruang mana kita ngopi, di mana tempat nongkrongnya, ajak saya nggak masalah. Saya lebih suka itu, biar kemudian saya bisa kausan, sandalan. Kalau yang komunitas Vespa bisa ngajak saya Vespa. Iya, hobinya Mas Wali juga motoran ya Pak ya? Motor. Saya sering sendiri. Iya dong. Saya sering sendiri sebenarnya keliling, ketemu orang lebih sana. Oh, ikut gayanya Umar bin Tapi kalau itu kebiasaannya, yang paling berat saya hari ini adalah mengikuti aturan birokrasi yang harus rapi terus. Nah, itu tapi ya kita ikutin saja. Di luar kita tetap. Yang penting kan bagi kami masih nongkrong kan di Dau ya? Masih tetap. Sebelum ke sana mampir ngopi dulu tadi. Sebentar. Termasuk ya komunitas anak muda kita buat ruang bersama. Mau ngopi di Kayu Tangan boleh, di tempat lain boleh. Diundang. Janjinya Mas Wali loh. Iya, lewat DM. Ini bilang misalnya saya komunitas ini anak muda Malang ngajak ngopi Wali kapan? Kita atur jadwalnya. Langsung nih DM-nya Mas Wali, yaitu nama beliau langsung kan? Boleh. Saya sudah follow Mas. Oke. Mas Ari. Kita
Kita udah followers, Pak. Oh, siap. Kita sudah follower. Ini Bunda ngikutin. Oke, siap. Ada semua di medsosnya. Ada menjawab. Oke, siap. Oke, siap. Siap. Jadi bisa boleh kolaborasi? Izin? Boleh. Ya? Tentu boleh, sangat boleh lah. Pokoknya dengan semuanya bisa kolaborasi, baik kemudian live di medsosnya masing-masing, boleh. Kami juga siap, Mas Wali, kalau dibutuhkan untuk kami, baik atas perusahaan maupun kami di podcast atau perusahaan yang balik ini, untuk kami terlibat untuk generasi muda, baik itu pelatihan atau apa, kami siap. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Karena kita banyak nanti dengan kelompok-kelompok. Saya kemarin yang saya contohkan belum selesai itu, influencer itu membuat forum resmi gitu lah. Misalnya influencer Kota Malang. Ya, ada komunitasnya Mas. Dan kemudian ya kita fasilitasi nanti tempatnya di mana biar enak begitu, bahwa konten kreator itu ini kebutuhannya apa. Karena begini, wajah Kota Malang ini bagi dunia hari ini, terutama di luar Malang, melihatnya seperti konten kreator kita, influencer kita. Misalnya nih yang hari ini wajah kuliner kita, kafe-kafe kita yang hit. Orang kayu tangan hit itu dari mana? Apakah kemudian kerja-kerja Pemkot promosinya? Ya konten kreator itu. Konten kreator. Nah, ini yang ingin kita fasilitasi teman-teman itu. Kita tingkatkan itu karena ke depan orang melihat Malang itu ya dari situ. Iya, betul. Melihat Malangnya dari TikTok, dari IG, dari konten kreator yang ada. Mas Wali mau mencoba memfasilitasi untuk membentuk sebuah organisasi. Iya, itu karena dengan begitu maka UMKM kita yang diinisiasi misalnya orang kan nggak banyak tahu bahwa produk jin di Malang ini Embah itu dari Malang. Iya kan? Orang taunya di Mall Ramayana, dulu saya juga begitu. Ya. Orang nggak banyak tahu itu dari Malang. Kardinal ya. Malang dan juga banyak misalnya industri kreatif kita itu. Nah, kuliner itu kan dari sana juga. Betul. Iya, betul. Kuliner apa yang khas di Kota Malang ini? Ya dari itu. Ke depan itu orang ke Malang kan misalnya karena dunia pendidikan banyak orang minimal, oh ini loh bakso ini loh di sini, oh ini loh sebelah ini loh di sini, cilok ini. Gabriel tahu dari mana Mas Wali? Hah? Gabriel. Tahu pernah ada merek baju Gabriel? Tahu, dulu pakai. Lah iya kan, tapi kan kita nggak tahu dari mana. Gabriel Embah ya. Dulu masih saudara juga. Masih itu. Nah, cuma hal-hal itu yang kemudian kita ingin sampaikan bahwa ya mau nggak mau dunia digital ini yang menjadi penentu ke depan. Promosi yang paling efektif itu, gitu. Nah, berarti ini cocok dengan pemimpin antara yang sama yang muda ini benar-benar jadi bisa menjembatani, bisa menjembatani. Kan tinggal kita ini anak muda itu kan sebenarnya nggak banyak inginnya difasilitasi sebenarnya. Yang penting disupport dalam tanda petik, didukung, nggak dihalangi, udah cukup tuh. Mereka punya ruang sendiri kok. Di kafe bayar sendiri, konten alatnya beli sendiri. Nggak mungkin minta Pemkot. Iya kan? Kayak begini ini minta siapa? Iya. Nah, pendidikan ruang-ruang digital ini yang kemudian kita akan masifkan. Tentu ini ya berasal dari diskusi dengan banyaknya teman yang anak-anak muda, walaupun saya sudah menjelang nggak muda lagi, walaupun sudah 38 gitu kan. Begitu sih Mas. Siap Mas Wali. Jadi kolaborasi ini akan ya harapan saya juga terus berlanjut. Kami tunggu juga pemerintah juga mungkin itu nanti mengundang atau diundang. Kita akan mengundang atau bisa. Jadi tidak harus menunggu diundang. Teman-teman misalnya nih asosiasi influencer mengundang kami boleh-boleh saja. Siap. Boleh saja. Organisasi di Malang influencer kita juga nggak tahu nih. Belum ada. Kemarin saya ketemu ya harus dirapikan misalnya. Jadi ada ruang aja misalnya nih nanti di Pemkot kita buatkan ruang untuk influencer buat konten di Kota Malang atau kemudian event banyak di Tugu misalnya kita lakukan. Tinggal disupport aja. Iya. Jadi 1000 event ini menjadi ruang bersama bagi anak muda terutama itu menjadi potensi yang luar biasa. Misalnya harus tumbuh kembang event organizer baru untuk kemudian mengawal itu semua. Nah, ini kan peluang yang besar. Dengan 1000 event ini. Kan nggak mungkin ini satu orang yang ngelola. Banyak ruang itu. Misalnya jadi peluang pendapatan juga untuk mereka ya. Iya, misalnya kemarin ketemu teman-teman EO bahwa yang kurang ini adalah misalnya event otomotif. Iya. Bisa nggak kita melakukan event otomotif tapi kemudian kita ini ingin nyewa bisa diizinkan di Ijen misalnya. Sehari 2 hari. Karena dulu Malang Tempo dulu bisa
Mungkin anak muda ini bisa saja. Kalau kemudian kita hitung ukurannya, potensinya bagaimana anak mudanya, bisa-bisa saja. Tidak ada yang tidak bisa dalam konteks mengembangkan ekonomi kreatif, apalagi mewadahi kreativitas anak muda di Kota Malang. Mau di Pemkot boleh, di Tugu muter jadi event otomatis boleh. Tinggal kita sediakan semuanya. Nah, ruang-ruang yang birokrasi yang kemarin, kenapa event salah satunya di Budget Event adalah mempermudah izin misalnya kegiatan-kegiatan itu. Satu pintu misalnya. Ini anak pemimpin muda nih gini nih anaknya. Update dengan situasi zaman. Ya kan? Dan bisa diterima anak muda juga gitu kan. Tapi juga tidak menghindari orang tua. Jangan. Nggak boleh itu. Kualat istilahnya kita kan. Jadi merangkul semua. Itu sama kayak sopan dengan yang tua, bergaul dengan sama yang muda. Gitu. Tetap semuanya kita perhatikan dan tentu nanti akan ada pembagian. Cuma lokus yang anak muda tentu menjadi prioritas kami mewakili anak muda itu. Begitu sih. Wah, senang nih. Benar, terus terang saya semakin tambah. Ya, kebetulan juga lagi bantu-bantu orda-orda yang jadi. Termasuk Pak Wahyu ini. Kalau kemudian secara umur sudah kita anggap nggak muda, tapi semangatnya muda sekali. Semangat muda. Kayaknya masih muda juga. Kemarin saya juga dengan beliau, waduh, padahal sudah terpilih masih mau keliling. Iya. Luar biasa itu. Dan itu keliling bukan 1-2 titik dalam satu hari. Masih 9 ya. Ini kayak kampanye aja, Pak. Iya. Masih itu sering. Nah, Pak Wahyu gitu. Kalau saya lebih banyak sudah nggak formal, kita ngobrolin di warung kopi. Anak muda yang begitu. Saya sebut nama warungnya, namanya Warung Tani. Tempatnya orang-orang boys. Kalau itu sebenarnya lebih banyak kalau warung taninya, rumah makannya para pejabat di sana banyak. Kalau kita warung kopinya. Silakan iklan ya. Panernya Warung Tani kalau dengar kita iklan. Tapi nanti kita buat ruang baru di Kota Malang lah. Siap. Yang banyak ya untuk menjadi ruang-ruang ya. Dan di Malang kan banyak tuh bertumbuh kembang kafe-kafe baru yang hits lah. Atau kemudian ruang-ruang yang nanti kita sediakan oleh Pemkot menjadi ruang anak muda. Di mana tempatnya begitu. Jangan lupa macetnya. Kalau itu jadi prioritas itu. Macet, banjir itu bisa kita lupakan itu. Nggak bisa kita lupakan. Sama terakhir Pak Wali, kata-kata hari ini Mas Wali. Kata-kata hari ini adalah, wahai anak muda, mari bersama membangun Kota Malang. Siap. Sekali lagi terima kasih Victorian. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih buat Pak Wali, sukses selalu buat Pak Wali dan pastinya kita doakan sehat. Amin, itu yang penting. Belum tentu menuju ke sana. Iya, penting. Yang terakhir pesan saya sebagai anak muda, perbanyak kritik ke saya, mana yang harus kamu kerjakan. Nah, itu penting. Minta dikritik ini, teman-teman. Banyak, mana yang harus kemudian dikerjakan, itu penting. Siap. Terima kasih. Emang nggak main-main kalau aktivis itu biasa. Mau dikritik sini. Dijabanin ya, Pak. Pokoknya semua masalah kita selesaikan di warung kopi. Siap. Solusinya juga di warung kopi ya? Iya, harus ada solusi lah. Solusi, bukan untuk kopi doang. Ini kan istilah anak muda saja ini. Iya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas. Sukses selalu Mas Wali. Ya. Jumpa lagi, thank you semuanya, sukses luar biasa. Sehat semua.